Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Putra Rafi'ah yang dirahmati Allah. Kali ini perdana kita ngaji, dan kali ini kita ngaji fikih. Karena orang Islam itu sekurang-kurangnya yang wajib dia pelajari itu ada 3. Mbah Kiai Soleh Darat itu pernah menyampaikan, kalau belum kenal dengan Mbah Kiai Soleh Darat, beliau adalah putranya seorang kiai namanya Imam Al-Samarani. Kiai Al-Samarani. Kiai Al-Samarani itu mungkin nggak ada yang kenal lagi. Kiai Al-Samarani itu adalah tangan kanannya, kepercayaannya Pangeran Diponegoro. Kalau sudah sampai Pangeran Diponegoro, yakin semuanya sudah kenal. Pangeran Diponegoro punya tangan kanan yang untuk mengawasi daerah pantai utara, yaitu Kiai Al-Samarani. Kiai Al-Samarani punya anak namanya Kiai Soleh Darat. Mbah Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini itu adalah salah satu santrinya Mbah Kiai Soleh Darat. Mbah Kiai Soleh Darat itu pernah mensyarah sebuah kitab namanya Jauharut Tauhid. Beliau menyarah sebuah kitab namanya Sabilul Abid ala Jauharit Tauhid. Beliau menasihatkan kepada kita, yang pertama orang Islam itu yang harus dipelajari adalah ilmu syariat, yaitu ilmu fikih. Yang kedua yang harus dipelajari adalah ilmu tauhid, dan yang ketiga yang harus dipelajari adalah ilmu tasawuf. Jadi 3 ini penting: tauhid, syariat, tasawuf. Kali ini kita akan mempelajari yang syariatnya dari sisi ilmu fikihnya, di mana ilmu fikih ini adalah ilmu untuk mendeteksi sholat kita sah atau tidak sah, puasa kita sah atau tidak sah, wudhu kita sah atau tidak sah. Itu semuanya barometernya adalah ilmu fikih. Hanya saja sholat kita diterima atau tidak diterima itu bukan ilmu fikih lagi, itu adalah ilmu tasawuf. Jadi dari sisi tasawuf itu untuk mengetahui sholat kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Ketika kita sudah mempelajari 3 ilmu ini, maka kita beribadah kepada Allah itu akan terasa mudah. Baik, kali ini kita langsung saja masuk kepada bab sholat. Jadi bab kitab sholat. Di sini kita akan mempelajari fikih yang disusun oleh seorang ulama tahun 400 Hijriah, yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, yang terkenal dengan Imam Syirazi. Jadi Abu Ishaq ini menyusun sebuah kitab namanya Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Al-Muhadzab ini ternyata dilirik oleh banyak ulama, sehingga banyak sekali ulama yang mensyarah kitab Al-Muhadzab ini. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi yang usianya cuma sampai 46 tahun, sudah itu meninggal, tapi sempat mensyarah kitab Al-Muhadzab ini, tapi nggak sampai tuntas. Kemudian berikutnya dilanjutkan oleh ulama selanjutnya. Beliau mensyarah kitab ini, dan kitab itu diberi nama Majmu' Syarhil Muhadzab. Ini kita membahas matanya, yaitu Al-Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Sholati, kitab tentang sholat. Kita semua yakin sudah tahu tentang sholat, tapi seluk-beluk sedalam-dalamnya barangkali ada yang tidak tahu atau yang belum tahu. Itulah kita ngaji kali ini. As-shalawatul maktubatu khamsatun. Ini semua sudah pada tahu. Sholat wajib itu ada 5.
Cuman ketika ditanya apa dasarnya, apa dalilnya, sekarang kan modelnya begitu, apa dalilnya? Apa dalilnya kalau sholat wajib itu adalah 5 waktu? 5 ruya Talhah bin Ubaidillah, berdasarkan riwayat dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ata Rasulullahi. Di sini kalau tidak ada qarinah yang lain, tidak ada fa'il yang di belakang, itu bunyinya ata Rasulullahi. Tapi enggak mungkin yang seperti itu. Karena Rasul di sini sebagai maf'ulun bih. Karena di belakangnya ada kata-kata rajulun. Rajulun di sini berposisi sebagai fa'il. Ata Rasulullahi rajulun. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah itu. Jadi mendatangi Rasulullah berarti dia posisinya adalah objek, Rasul sebagai maf'ulun bih. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW min ahli Najdin. Orang ini adalah penduduk Najd. Silahkan sambil makan. Ya, ini namanya ngopi. Ya, ngopi ilmu. Sambil makan silahkan. Kalau saya nanti aja. Ya. Seorang dari Najd, penduduk Najd pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tha'irar ra'si, rambutnya acak-acakan karena jalannya jauh dari Najd menemui Rasulullah, maka acak-acakan rambutnya. Dulu begitu, kalau perjalanan jauh rambutnya acak-acakan. Kalau sekarang dari sini ke Jakarta masih tetap necis dan tidak keringatan. Kenapa? Naik pesawat. Dulu nggak ada pesawat, makanya kelihatan sa'irar ra'si, rambutnya acak-acakan. Yusma'u dawa sautihi, ia memperdengarkan suaranya yang sengau. Suaranya orang ini yang dari Najd ini mendatangi Rasulullah, tapi suaranya sengau. Suaranya nggak jelas, suaranya sengau. Ketika suaranya sengau seperti itu, wala yafqahu ma yaqulu, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu tidak bisa dipahami oleh orang. Kalau ada orang sengau ngomong kan kita agak sulit untuk mendengarkannya, jadi konsentrasi gitu. Beliau ini juga begitu, suaranya sengau sehingga apa yang dikatakan tuh nggak jelas. Hatta dana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena merasa dirinya suaranya nggak jelas tadi, maka mendekati Rasulullah. Orang yang suaranya bindeng sengau ini mendekati Rasulullah supaya maksudnya biar jelas. Bisik-bisik lah kira-kira gitu. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata dia ini bertanya tentang Islam. Orang Najd ini, yang kemudian Najd itu kan ditunjuk oleh Rasulullah sebagai tanduk setan. Dikatakan seperti itu berikutnya. Tetapi di sini ini yang tidak termasuk. Ternyata orang tadi itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mendengar pertanyaannya tentang Islam tadi, lalu menjelaskan khamsu sholawatin, ada 5 sholat, katabahunallahu alaika, yang Allah wajibkan kepadamu, fil yaumi wal lailati, sehari semalam. Ini hadis dari Talhah bin Ubaidillah ini yang menjelaskan tentang dasar kewajiban kita melakukan sholat 5 waktu, yaitu sabda Nabi kepada orang Najd yang rambutnya acak-acakan, di mana Allah mewajibkan kepada orang Najd ini sholat 5 waktu sehari semalam, baik siang hari maupun malam hari. Jadi digabung sehari semalam ada 5 waktu. Faqala, lalu orang ini ternyata agak cerdas ya. Tidak hanya itu, dia bertanya kepada Rasulullah yang lain, hal alayya ghairaha, apakah ada kewajiban yang lain sholat selain 5 waktu itu? Tanya kayak gitu. Kemudian Rasul jawab, faqala la illa anta tawa, tidak ada kecuali yang lain itu hanya sunnah. Nah, sekarang di sini jelas sekali dari hadis Talhah bin Ubaidillah ini, yang diwajibkan oleh Rasulullah itu sholat itu sehari semalam 5 kali. Lebihnya itu adalah sunnah. Apa lebihnya? Lebihnya sholat sehari semalam itu contohnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, itu lebihnya itu.
Maka posisi dari hadis ini ketika kita melihat sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau ada orang mengatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib, makanya Nabi menyuruh baik anak-anak maupun ibu-ibu atau perempuan yang sedang haid ikut datang, itu saking wajibnya. Itu salah memahami hadis yang seperti itu. Yang diwajibkan Allah cuma 5. Yang lebih dari 5 itu adalah tatawwu, sunnah ketaatannya kepada Allah. Jadi nggak ada sholat yang wajib kecuali yang 5 ini: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu Jumat gimana? Jumat ini adalah sholat zuhur. Makanya ketika khatib naik ke atas mimbar, Bilal mengatakan al-khutbatani yaqamu maqama rak'ataini minas sholati. 2 khutbah menempati 2 rakaat sholat zuhur. Makanya itu katakan minas sholati dalam takrifnya. Jadi as-sholah yang dimaksud sudah jelas, yaitu sholat zuhur. 2 rakaat itu menempati 2 rakaat sholat zuhur. 2 khutbah maksudnya. 2 khutbah itu menempati 2 rakaat sholat zuhur. Artinya gini, andaikan tidak ada khutbah maka sholatnya tetap 4 rakaat. Oleh karena itu bagi siapa yang tidak bisa menghadiri sholat Jumat, tetap 4 rakaat sholatnya, yaitu sholat zuhur. Tidak boleh ini Jumat ini 2, enggak bisa. 2 ini sesungguhnya adalah 4, karena yang 2 digantikan dengan khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Oleh karena itu khutbah pertama maupun khutbah kedua khatib tidak boleh dalam keadaan berhadas. Kalau khatib dalam keadaan berhadas, batal, sholatnya batal, khutbahnya batal. Kenapa? Seorang khatib harus bersih dari hadas, sudah ada wudu. Kalau nggak ada wudu nggak bisa jadi khatib. Oleh karena itu nanti ini penjelasannya setelah selesai penjelasan sholat itu nanti akan dijelaskan semuanya itu. Ini hanya mendahului saja. Jadi sholat yang Allah fardukan, yang Rasulullah sampaikan itu adalah 5 waktu. Selebihnya dari 5 waktu itu bukan sholat fardu. Apakah itu sholat Idul Fitri, apa itu sholat Idul Adha, itu tidak difardukan secara fardu ain. Kan ada yang berkata itu hukumnya fardu ain, siapapun wajib melakukan sholat Idul Fitri, padahal itu adalah sunnah. Tidak, sholat Idul Fitri tidak wajib qadha. Ada di sini yang mengqadha sholat Idul Fitri? Enggak ada kan? Kalau wajib tertinggal wajib mengqadha. Contoh, puasa kita tinggal wajib mengqadha. Sholat 5 waktu kita tinggal wajib mengqadha. Enggak ada orang sholat Idul Fitri tertinggal terus wajib qadha, tidak ada, karena itu adalah sunnah. Lalu gimana kalau sholat mayat? Itu fardu tapi kifayah. Kan enggak ada kita setiap hari sholat mayat. Kalau setiap hari sholat mayat berarti setiap hari ada orang yang meninggal, kan gitu. Adanya orang meninggal itulah maka kita sholat mayat. Dan sholat mayat hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau satu kampung sudah ada yang menjalankannya, maka gugur kewajiban satu kampung itu. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu setiap orang wajib melaksanakannya, tidak boleh diwakilkan. Nanti di sini ada yang pesan pula, Ustaz Zainal tolong aku nggak bisa sholat zuhur nih, tolong aku wakil ya. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh, karena itulah fardu ain. Faslun fasal wala yajibu dzalika illa ala muslimin. Dan sholat 5 waktu yang disebut oleh Rasulullah kepada orang Najd ini tidak difardukan kecuali hanya untuk orang muslim. Kalau dia tidak muslim tidak wajib. Orang Kristen enggak wajib sholat. Jadi bapak kalau ketemu orang Kristen enggak sholat jangan dimarahi, ayo sholat, karena dia enggak wajib, dia jangan dimarahi. Kemudian orang Hindu enggak wajib sholat, Buddha, Katolik semuanya enggak wajib sholat kecuali satu orang Muslim. Muslim pun ada syaratnya, tidak semua Muslim wajib sholat. Apa syaratnya? Balighin, orang Muslim yang baligh. Baligh itu apa? Baligh itu sudah cukup umurnya.
Kalau laki-laki sudah mimpi basah atau sudah berusia 15 tahun, kalau perempuan sudah pernah datang bulan atau sudah berusia 15 tahun. Kalau perempuan, laki-laki dan perempuan, maka tanda baliknya perempuan adalah datang bulan. Kalau dia belum datang bulan pada usia 9 tahun, maka dia belum balik. Tapi kalau sudah usia 15 tahun, maka dia sudah balik. Nah, syaratnya seorang muslim yang wajib sholat ini adalah dia sudah balik. Tapi balik belum cukup, masih ada syarat lain lagi. Dia muslim ini dia sudah balik, kemudian akilin, sudah balik terus akal, artinya akalnya berjalan. Apa ada orang yang sudah pemuda gitu terus akalnya tidak berjalan? Ada. Kalau misalnya usianya 35 tahun tapi belum bisa bedakan mana duit 2.000, mana duit 20.000, yang seperti itu nggak wajib sholat itu. Nggak wajib sholat. Misalnya gini, dia kerjanya itu tahunnya kerja itu harus tuntas, harus selesai. Umpamanya saya bangun rumah, di situ saya mesen batu bata 1 truk, saya taruh di pinggir jalan karena ngalangi orang berjalan, harus dimasukkan ke dekat rumah itu. Terus saya suruh seseorang namanya bidding umpamanya. Bidding ini bekerja terus sampai habis baterai batu itu, baru dia berhenti kerja. Kalau belum habis batu itu, dia belum berhenti kerja. Terus ketika saya kasih upah 100.000, dia nggak mau, tapi saya kasih upah 2.000, dia senang sekali. Dia lebih memilih duit yang 2.000 daripada yang 100.000. Tapi dengan syarat, setelah dia dikasih duit 2.000, dikasih makan lauknya ayam. Nah, itu dia senang sekali. Dan ini kejadian, bukan hanya cerita karangan. Waktu saya bangun rumah seperti itu, usianya sudah tua dia, usianya sudah dewasa, udah umur 35 tahun. Tetapi dia belum akil. Balik sudah tapi akilnya belum, karena belum bisa membedakan mana duit 100.000, mana duit 2.000. Dia kalau dikasih duit 2.005 dengan 100.000, itu dia pilih yang 2.005 itu, karena jumlahnya banyak, ada 5 itu. Kalau 100.000 cuma 1. Yang seperti itu berarti dia belum wajib dia sholat. Makanya dia sholatnya semaunya saja, seperti anak kecil dia sholatnya. Mau sholat dia sholat, tidak mau sholat dia tidak mau sholat. Yang seperti itu tidak ada beban kewajiban baginya. Kalau menurut ilmu fikih, dia itu belum mukallaf, belum dibebani hukum. Kalau di dalam ilmu tauhid, dia itu termasuk orang yang bebas dari bebas dari tanggung jawab sholat, bebas. Tetapi nanti di akhirat dia termasuk orang yang mendapat ujian ketaatan. Ketika orang yang seperti itu disuruh masuk neraka, dia nurut, maka selamat dia. Tapi ketika disuruh masuk neraka, dia nggak mau nurut, berarti dia tidak taat. Yang seperti itu nanti akan diseret oleh malaikat dan nerakanya menjadi panas. Tapi kalau nurut, nerakanya tidak panas dan dia akan selamat. Itu termasuk pada kelompok ahlul fatrah, yaitu diantaranya adalah anak kecil yang belum dewasa, belum balik, dia sudah meninggal. Atau anak kecil pas begitu mau balik ini terus gila. Atau dari lahir langsung gila sampai ajalnya tiba. Atau orang ini pikun, tidak ingat apa-apa. Orang seperti ini dia tidak mendapat beban hukum perintah Allah, tidak ada kitab baginya, tetapi dia akan memperoleh ujian. Termasuk ahlul fatrah, orang yang meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, sebelum Nabi dipisah. Mereka itu nanti akan mendapat imtihan. Itu dijelaskan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 yang saya ajarkan di Masjid Al-Mabrur, Masjid Asrama Haji. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang wajib melakukan sholat adalah pertama orang muslim, syaratnya dia balik, akil. Ada syarat satu lagi, tohir, suci. Suci yang dimaksud di sini adalah khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak pernah terjadi
tidak suci, bisa suci terus. Maksudnya di sini adalah halangan datang bulan. Kecuali kalau ada bapak-bapak yang datang bulan, nah, masuk di sini nggak terkena ini. Ya kalau ada bapak-bapak datang bulan, karena iya, karena saya pernah waktu pulang dari diklat di Padang, pas mampir di warung, saya lihat televisi, ada laki-laki datang bulan. Ada laki-laki datang bulan. Masuk berita itu, di berita itu saya dengar. Yang seperti ini kalau ada laki-laki ini datang bulan, maka dia tidak wajib sholat. Tidak wajib, karena tidak tauhir. Berarti dia itu punya dua kelamin. Perasaan dia itu laki-laki, ternyata adalah perempuan gitu. Nah, itulah yang disebut di dalam kitab ini namanya khunsa. Khunsa. Bahasa kita bencong. Bahasa kita namanya khunsa. Nah, orang muslim yang balik, yang akil, yang tohir, itulah yang wajib melakukan sholat. Kalau dia muslim tapi nggak balik, kalaupun balik dia tidak akil, kalaupun balik akil tapi tidak tohir, maka yang seperti itu tidak wajib melakukan sholat. Wa ammal kafiru. Lalu bagaimana orang kafir? Fa in kana asliyan, kalau kafirnya itu asli. Ada kafir asli, berarti ada kafir tidak asli. Itu kan orang yang kurang akal tadi kan. Yang mana? Yang kurang waras ya. Yang kurang waras terus? Itu kan tidak wajib sholat. Itu harus bersyahadat kan? Apanya? Bersyahadat kan? Maksudnya kan dia orang kafir ini. Bukan orang Islam. Ya, lahir Islam kan? Iya. Ketika orang itu lahir dalam posisi Islam, orang tuanya Islam, ibunya Islam, anaknya Islam, otomatis dia lahir dalam keadaan Islam. Jadi nggak perlu syahadat lagi, nggak perlu syahadat lagi, karena dia sendiri juga tidak akil. Apa yang dibaca dia tidak tahu. Kecuali kalau dia adalah orang ibunya kafir, bapaknya kafir, maka dia harus syahadat kalau masuk Islam. Tapi orang masuk Islam itu kan orang yang akalnya sempurna. Kalau akalnya nggak sempurna, bagaimana pula itu? Maka nanti di dalam kitab tauhid itu orang yang akalnya tidak sempurna itu posisinya netral. Kalau dalam ilmu tauhid, tapi dengan syarat akalnya tidak sempurna. Walaupun itu anak orang kafir, bapak ibunya jelas itu sempurna. Orang punya anak masa nggak sempurna? Dia kan nikah juga, dia itu kan masa nikah nggak sempurna. Ini anaknya pas kebetulan nggak sempurna. Jadi kalau menurut madhab Hanafi ini, menurut madhab Hanafi, Imam Hanafi, beliau menyampaikan kalau dia otaknya tidak sempurna, akalnya tidak sempurna, maka orang yang seperti ini termasuk orang yang terlepas dari taklif. Maka orang seperti ini dikatakan di situ tidak masuk ke dalam neraka karena akalnya tidak sempurna. Tapi kalau akarnya sempurna dan dia tidak masuk ke dalam Islam, itu tadi tetap dia memperoleh taklif. Kenapa kok tidak mengucapkan dua kalimat syahadat? Maka orang yang tidak yang tidak cukup akalnya tadi itu nanti akan berdoa kepada Allah, akan proteslah bahasa kita itu. Ya Allah, telah datang Rasul dan kitab kepadaku, atani Rasulun wa kitabun, telah datang Rasul dan kitab kepadaku, walam aqilu syai'an, aku nggak bisa mikir apa-apa gitu. Ini salah siapa kalau seperti itu? Kan bukan salahnya orang itu. Karena Allah tidak berikan akal yang sempurna. Makanya yang seperti itu dia terlepas dari kewajiban itu tadi. Maka di sini orang yang wajib sholat itu syaratnya adalah muslim, balik, akil, tohir. Maka orang kafir, kalau kafirnya asli itu maksudnya adalah begitu lahir bapak dan ibunya sudah kafir, bapaknya kafir, ibunya kafir, nikah, lahirlah dia anak yang kafir. Itu namanya kafir asli. Kalau kafir asli, lam tajibu alaihi, lam tajib as-sholatu alaihi, sholat tidak wajib pada orang kafir. Jadi kalau dia kafir selama 50 tahun, ya selama 50 tahun itu nggak wajib dia sholat.
Orang Kristen nggak wajib selama sholat walaupun umurnya sudah 50 tahun. Faida aslama, nanti kalau dia telah masuk Islam, lam yukhatib biqadha'iha, tidak ada perintah untuk mengqadha'nya. Begitu umur 50 tahun masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mulai dari balik sampai umur 50 tahun tidak wajib mengqadha salatnya. Oleh karena itu orang yang baru masuk Islam itu bersih, suci, tidak ada kewajiban sholat ataupun puasa yang harus diqadha'nya oleh dia. Apa landasannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yaghfir lakum ma qad salaf. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah, Allah sampaikan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "lil ladzina kafaru," untuk mereka orang-orang yang kafir, "in yantahu," apabila mereka berhenti dari kekafirannya, yaghfir lahum, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ma qad salaf, yang telah lalu. Jadi begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosanya yang lalu yang sebanyak gunung di muka bumi ini itu diampuni semuanya oleh Allah karena dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya teringat di sini pernah membaca sebuah kitab namanya Ar-Ruh. Itu ada seorang bernama Amr bin As. Amr bin As ini ketika dia menjelang ajalnya, dia sangat sedih sehingga kesedihannya itu sampai yang dipandang adalah dinding, anaknya tidak dilihatnya. Lalu anaknya bertanya kepada bapaknya namanya Amr bin As tadi, kira-kira bahasa kita, "Wahai ayah, apa Rasulullah enggak memberi kabar gembira kepadamu?" Begitu anaknya nyampaikan ini kepada bapaknya yang sedang sakaratul maut, langsung menoleh dan menatap anaknya. Lalu Amr bin As menceritakan kepada anaknya, "Wahai anakku, bapakmu ini hidup dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase pingin sekali membunuh Muhammad. Tidak ada cita-citaku yang lain, yang paling besar adalah kecuali bisa membunuh Muhammad. Andaikan aku mati pada posisi itu, tentu aku akan masuk ke dalam neraka." Itu fase pertama. Fase kedua, ketika Allah telah menyadarkan aku, maka Nur Muhammad masuk ke dalam hatiku. Pada saat itu aku mulai menyadari aku ingin berbaiat kepada Nabi. Ketika Amr bin As mau berbaiat kepada Nabi, Amr bin As perintahkan kepada Nabi, "Wahai Nabi, ulurkan tanganmu." Ini hebat ya. Diperintahkan, orang yang mulia diperintahkan, ulurkan tanganmu. Mau berbaiat maksudnya. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya. Begitu Rasulullah mengulurkan tangannya, Amr bin As gak jadi mengulurkan tangan, ditarik tangannya. Lalu Rasulullah sampaikan, "Kenapa kau tarik tanganmu? Bukankah kau ingin berbaiat?" Lalu dia bilang, "Aku mau berbaiat denganmu wahai Rasul, tapi tolong dikabulkan syaratku." Apa syarat? Syaratku adalah setelah berbaiat ini, dosa-dosaku yang lalu telah diampuni Allah dan engkau telah mengampuniku. Itu syaratnya. Ini hebat kan? Orang mau diselamatkan tapi minta syarat kepada orang yang mau menyelamatkan, yaitu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sampaikan, "Bukankah kamu telah tahu orang yang telah masuk Islam itu dosa-dosanya telah diampuni semuanya oleh Allah. Yang kedua, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah sebelum Fathul Makkah, sebelum Makkah ditaklukkan, itu adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Amr bin As menyampaikan kepada anaknya, ini fase kedua. Fase ketiga, yang dulu Muhammad adalah orang yang paling aku benci, sekarang dia adalah orang yang paling kurindukan. Dia adalah orang yang paling kuhormati. Kalau ada orang yang menyentuh dia sedikit pun, maka nyawaku taruhannya untuk membelanya. Itu 3 fase itu. Maka Amr bin As menceritakan kepada anaknya seperti itu, biar anaknya tahu bahwasanya kondisi bapaknya dulu sangat membenci seorang bernama Muhammad sebelum dia masuk ke dalam Islam. Udah Isya ini. Oh, jamnya error.
Saya pikir sudah isya. Padahal di situ masih lewat 9 ya. Iya, baik. Iya boleh. Yang mana? Salat Jumat. Iya, salat Jumat ya. Mungkin ada banyak pertanyaan. Yang pertama, kalau orang itu udah dengar 2 khutbah, mau ikut sholat itu sah. Sholatnya macam mana? Yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah hadir, cuma mungkin batal, akhirnya dia masuk sholat Jumatnya itu. Oh gitu, ya. Yang ketiga, kalau khotibnya yang batal, yang lagi khutbah macam mana? Satu-satu, nanti saya lupa. Yang pertama apa tadi? Dia tidak dengar 2 khutbah, Ustaz. Ya. Lambat. Kalau dia tidak dengar 2 khutbah, tapi syaratnya dia memperoleh rakaat pertama. Ketika dia tidak mendengarkan 2 khutbah dan memperoleh rakaat pertama, maka sah sholat Jumatnya. Pertanyaannya, pahalanya gimana ya? Tentu berbeda dengan dia mengikuti pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Jangankan yang seperti itu, pahalanya berbeda dengan orang yang datang pertama dan berada di saf depan. Rasulullah pernah sampaikan dalam sebuah riwayat, di sini juga disampaikan di dalam kitab ini, orang yang di depan ini, di depan saf ini, itu pahalanya digambarkan seperti seseorang yang memperoleh 1 onta yang saf depan ini. Andaikan 1 onta itu sekarang barangkali kira-kira 100 juta lah ya, satu onta itu. Andaikan memang betul dan kelihatan di saf depan ini, saf pertama 1, 2, 3, 4, mungkin ini ada berapa? Muat berapa orang nih? 12 orang. Nah, ketika di depan ini ditaruh 100 juta 12 orang itu, terus dikasih tahu siapa yang duluan duduk situ akan memperolehnya, saya yakin berebut maju ke depan. Hanya saja permasalahannya tidak kelihatan yang disampaikan oleh Rasulullah itu karena akan dipetik nanti di akhirat. Maka kalau andaikan itu kelihatan, pasti berebut maju ke depan. Seperti ketika seseorang yang azan itu pahalanya lebih besar daripada orang yang imam. Pahalanya lebih besar. Kenapa? Sebanyak itu orang datang, sebanyak itu dia memperoleh pahala. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu seakan-akan menyesali diri karena dia tidak memperoleh tugas untuk azan itu. Yang memperoleh adalah Bilal. Bahkan disampaikan andaikan untuk menjadi azan itu adalah melalui dengan undian anak panah, siapa yang paling jauh panahnya itulah yang azan, maka beliau akan mengikutinya. Sama dengan saf depan ini. Andaikan saf depan itu adalah diundi, maka tentu akan ikut dalam undian itu. Jadi orang yang terlambat ketika masuk ke masjid dalam salat Jumat, atau masuk tidak terlambat tapi duduk terus nunduk sampai hilang kepalanya dari belakang, nggak kelihatan. Kemudian pas azan muazzinnya sudah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya ala shalah, baru dia senggol kawannya, kaget. Lalu dia bingung, kok nggak ada khutbah langsung sholat, ini aliran apa ini? Padahal dia yang tertidur, bukan tidak ada khutbah gitu. Jadi yang seperti itu sholatnya tetap sah, cuman pahalanya tidak sempurna. Yang kedua apa tadi? Masbuk. Ketika dia masbuk, pada saat dia masbuk masih memperoleh rakaat pertama. Rakaat pertama itu masih diperoleh. Umpamanya dia datang pas imam itu sudah mau rukuk. Allahu Akbar, imam rukuk, dia langsung takbir Allahu Akbar, langsung ikut rukuk. Maka yang seperti itu sholat Jumatnya sah. Tetapi kalau sudah ketinggalan 1 rakaat, begitu imam sudah Sami Allahu liman hamidah, lalu dia datang Allahu Akbar, itu udah ketinggalan 1 rakaat, maka sholat Jumatnya harus diganti dengan sholat zuhur. Yang seperti itu sholat Jumatnya tidak sah, dia harus diganti dengan sholat zuhur. Setelah itu teruskan sholat selesai, setelah itu dia sholat lagi 4 rakaat. Yang ketiga tadi apa? Ketika khotibnya batal harus turun diganti dengan khotib yang lain gitu. Gak bisa kalau batal terus pura-pura diem begitu. Selesai sholat, selesai khotib terus ke
ke belakang itu harus dicurigai. Kalau ada khotib, selesai khotib langsung ngambil air wudhu. Dikhawatirkan pas khotib dia sudah batal. Yang seperti itu akan membuat rusak semuanya. Lalu gimana kalau seandainya khotibnya batal nih? Pas lagi khotib dia batal, tapi nggak ada yang dengar. Dia terus saja itu sampai sholat. Dia terus saja. Yang tahu batal cuma dirinya sendiri. Jamaah tidak ada yang tahu batal. Maka jamaah seluruhnya sholatnya sah. Hanya dia yang tidak sah. Iya. Karena apa? Karena dia tahu dalam keadaan batal kok sholat. Maka dia tidak sah sholatnya, jamaah sah sholatnya. Kenapa? Karena keyakinan jamaah dia adalah suci, tidak batal. Tapi kalau ada jamaah tahu kalau dia kentut, maka ketika jamaah menyampaikan khotibnya kentut, kayak gitu, sholatnya semuanya tidak sah. Kalau ngikut sholat tanpa ambil air wudhu. Kenapa? Karena orang yang punya dua keyakinan yang berbeda tidak bisa sholat berjamaah. Misalnya gini, saya berkeyakinan, umpamanya ini saya berkeyakinan kiblatnya itu adalah ke arah sana. Ustaz Zainal berkeyakinan kiblatnya ke arah sana. Saya nggak bisa berdua ini mau sholat jamaah, nggak bisa karena beda keyakinan arah kiblat, nggak sah sholat berjamaahnya. Tapi ketika saya sholat tetap mengarah ke sana, sah sholat saya. Kenapa? Karena saya yakin kiblat ke arah sana. Sementara Ustaz Zainal di sini ngadap ke sana, sholatnya sah juga dia. Kenapa? Karena keyakinannya arah kiblat adalah sana. Dua keyakinan arah kiblat ketika bergabung sholat berjamaah maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri jadi sah. Itu di pembahasan ke arah kiblat ini. Nah, jadi seperti itu. Ketika imamnya kentut maka imamnya harus segera turun dan ngambil air wudhu. Nanti ada yang naik menggantikannya, menjadikan untuk jadi khotib gitu. Dan kalau seandainya ini, makanya khotib itu sama imam itu kalau dalam menurut kitab ini sebaiknya tidak diganti dengan orang lain. Siapa yang khotib itulah yang jadi imam. Jadi sunnahnya seperti itu. Kalau nanti diganti dengan yang lain, misalnya saya yang khotib, yang jadi imam Ustaz Zainal, maka di dalam kitab ini bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram. Kalau haram berarti bisa batal sholatnya. Sholat Jumatnya batal. Masa iya ada imamnya dua gantian, ada imam serep gantian. Padahal masih bisa kedua-duanya gitu. Maka di dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Sekurang-kurangnya adalah hukumnya makruh. Maka di dalam kitab Safinatun Najah juga seperti itu. Sulam Taufik, di dalam Sulam Taufik dikatakan itu juga makruh hukumnya. Maka untuk mengambil kesunahannya, kalau bisa siapa yang jadi imam itulah yang jadi khatib. Seperti imam ketika sholat batal, jangan diteruskan, mundur, ambil wudhu, nanti yang lain maju. Khatib juga begitu. Begitu dia jadi khatib, kemudian dia batal, kentut umpamanya, turun ambil air wudhu, nanti yang di depan teruskan khatibnya. Begitu teruskan khatibnya, terus nanti dia yang jadi imam, bukan yang tadi ngambil air wudhu, dia udah jadi jamaah biasa dia. Tetapi tetap sah sholat Jumatnya. Sholat Jumat dia sah walaupun dia kentut pada saat jadi khatib. Jadi seperti itu. Gimana? Umpamanya bacaan apa? Imam yang pertama bacaannya ayat yang panjang-panjang, kemudian yang gantikan nggak hafal gitu. Oh gitu. Jadi begini, ketika umpamanya sholat isya imamnya kan karena dia imamnya itu termasuk dia hafid, jadi yang dibaca adalah ayat yang panjang. Saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sementara dia batal terus pergi lewat pintu ini. Yang di belakang ini nggak hafal dia itu,
itu tinggi nian apalnya, aku cuma kulhu. Maka yang sebelah belakang agak ke kanan inilah nanti yang akan maju ke depan menggantikannya. Kalau nggak apa, ganti Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, cuman itu apanya, Allahu Akbar, kan cuma satu ayat kan, minimal kan satu ayat. Kalau apanya itu boleh. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, boleh diganti ayatnya sesuai dengan hafalnya. Atau kalau seandainya sama sekali tidak hafal ayatnya, ya langsung maju ke depan, langsung Allahu Akbar, kok langsung Sami Allahu liman hamidah. Kebetulan sudah rakaat kedua, sholat isya rakaat kedua, kan rakaat ketiga diam, rakaat keempat diam, udah sampai salam selesai itu. Ya, jadi seperti itu. Dah cukup sampai di situ. Iya, karena ini apa sudah masuk isya lewat 20. Ya. Ada yang tanya lain? Mau diteruskan, nanggung juga ini waktunya. Ya, silakan. Kita kan baca ayat surah sendirian. Surah sendirian baca ayat terus. Baca ayat tuh pas kita lupa ujungnya. Lupa ujungnya. Apa sampai situ? Apa ganti ayat? Sampai di situ langsung rukuk boleh, diganti ayatnya juga boleh. Mana kita suka. Karena apa? Membaca ayat di dalam sholat, membaca Al-Quran surah di dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan rukun sholat. Maka tidak dibaca juga tidak apa-apa. Ini sebetulnya masih jauh di belakang. Itu nanti pada pembahasan setelah membaca surah Al-Fatihah apa yang akan dibaca gitu. Mungkin ada yang lain lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Fabashshirna wa ballighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.